Oke, teman-teman, kita akan memulai PJ kita pada kesempatan sore hari ini. Kepada Arum sebagai MC, waktu dan tempat, dipersilahkan. Shalom dan selamat sore teman-teman semuanya. Mari kita memulai ibadah PJ kita pada sore hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Ya Bapa, selamat sore. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan kepada setiap kami yang sudah berkumpul di sini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan waktu dan tempat di Zoom ini ya Bapa, bersama dengan teman-teman PO MIPA Farmasi untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau ya Bapa dalam kebaktian sore hari ini. Tolong berkati ya Bapak, Ibu Ina yang akan membawakan firman hari ini. Sekiranya apa yang akan Ibu Ina bawakan dapat kami dengar dengan sepenuh hati, dengan serius, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Berkatilah ya Bapak, ibadah kami pada sore hari ini, kiranya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati juga ya Bapak, teman-teman yang mungkin sekiranya belum bisa hadir atau mungkin baru akan hadir, agar mereka bisa bersama-sama berkumpul di ibadah sore hari ini. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia seturut dan segambar dengannya. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita setiap harinya dan tak pernah berkesudahan. Mari kita nyatakan ucap syukur kita dengan mengangkat pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Inawati. Kepada Ibu Inawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, tadi masih mute ya saya ya? Iya, Jadi Bu. kita sekali lagi berdoa. Oh, oke, mari kita berdoa deh ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk boleh mengerti tentang kejatuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang terjadi pada kami dan bagaimana relasi-relasi kami sekarang ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan melihat sesi ini mengenai kejatuhan. Ya, jadi pertama-tama saya berikan latar belakang mengenai kejatuhan. Next ya, saudara, kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, ya di dalam Kejadian 1 misalnya dikatakan seluruh ciptaan diciptakan dengan baik, dan bahkan setelah manusia diciptakan, di mana kita tahu manusia itu diciptakan sebagai yang terakhir, maka saya membacakan misalnya apa yang dikatakan seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijanjikannya itu sungguh amat baik. Jadi dalam hal ini kita melihat ini adalah sungguh amat baik. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kata baik itu muncul 7 kali dalam seluruh Kejadian 1. Dan kita tahu 7 adalah angka sempurna, ya, sehingga mau menyatakan Tuhan itu menciptakan seluruhnya dalam keadaan baik. Nah, secara lebih spesifik, next kita melihat manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah, ya. Jadi kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Artinya bisa kita langsung lihat masih di ayat 26 ini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan sebagainya. Sehingga saudara, ketika dikatakan kita diciptakan dalam gambar Allah, itu adalah supaya kita mewakili Tuhan berkuasa atas makhluk lain, yaitu binatang-binatang. Dan kalau kita melihat Kejadian 2, manusia juga diberikan martabat untuk mengelola bumi. Karena itu coba saya tunjukkan Kejadian 2 ayat 4-6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, di ayat 5, ketika dia mengatakan belum ada semak apapun di bumi, bukan berarti belum ada tumbuh-tumbuhan apapun, tapi ditekankan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi yang mau dikatakan adalah tumbuh-tumbuhan yang memang harus dikelola manusia pada waktu itu belum ada. Karena apa? Karena dikatakan belum ada hujan dan belum ada manusia. Karena itu ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu, ya, sebagai ganti dari hujan. Tuhan memberikan kabut, dalam hal ini lebih ke arah kita katakan embun. Sedangkan tentu saja kemudian Tuhan menciptakan manusia. Tapi ini menunjukkan kepada kita martabat yang begitu luar biasa
manusia karena apa? Karena artinya manusia itu diperlukan atau bumi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada manusia. Nah, kemudian kita juga mau melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa adalah perhatikan Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Saudara, dikatakan Allah memberikan berbagai macam pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Menarik dan baik itu sinonim atau bukan? Nah, harusnya bukan sinonim ya. Baik itu mungkin lebih ke arah untuk kesehatan, untuk pertumbuhan fisik manusia, tapi menarik berarti untuk kenikmatan. Dan di sini kita bisa melihat Allah kita itu begitu luar biasa. Artinya Allah itu tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Allah juga memberikan supaya kita dapat menikmati hidup ini. Tapi kemudian next kita melihat bahwa sebagai ujian ketaatan, Tuhan kemudian hanya meminta manusia tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saudara, kalau kita melihat dalam konteks ya, kalau kita melihat di dalam konteks di mana tadi di ayat 9 dikatakan Tuhan itu menumbuhkan berbagai macam pohon yang baik dan menarik, maka seharusnya kita melihat manusia disuruh tidak boleh makan hanya satu batang ya, buah dari satu batang pohon. Ini seharusnya merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena itu sebenarnya kalau Adam mau taat, dia pasti bisa. Dan jangan samakan Adam dengan kita ya. Tuhan Yesus berkata, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita ini sekarang roh memang penurut, tetapi daging itu lemah ya. Sehingga manusia sekarang mau taat pun belum tentu bisa. Tapi Adam belum jatuh dalam dosa, kalau dia mau taat, dia pasti bisa. Kan itu sekarang kita akan masuk kepada proses kejatuhan, pasal 3 ayat 1-6. Saya bacakan dulu ayat 1-3. Pasal 3, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini saya lebih melihat ular itu dipakai oleh iblis ya, dan dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Ini sesuai dengan nanti apa yang Tuhan katakan ya, cerdiklah seperti ular. Nah, tentu saja di sini saya mau menunjukkan bahwa iblis sebenarnya dengan kelihayannya menipu supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena sebenarnya kalau manusia itu puas dengan apa yang Tuhan berikan, tidak mudah untuk menjatuhkan. Karena itu iblis dengan sengaja mau membawa manusia memikirkan larangan yang Tuhan berikan. Dan dia kemudian menegasikan semuanya. Jadi seakan-akan semuanya larangan. Karena itu dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, karena itu kita melihat mengaburkan kebaikan Tuhan. Dan tanpa sadar perempuan itu terbawa untuk kemudian memfokuskan kepada apa yang Tuhan larang. Karena itu perempuan kemudian menjawab ayat 2 dan 3. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba, buah itu nanti kamu mati. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan apa yang Hawa katakan, si perempuan katakan, dengan apa yang Tuhan katakan di dalam pasal 2 ayat 16 dan 17 kepada Adam, ya pada waktu itu memang belum ada Hawa, maka kita melihat ada 4 perbedaan yang perempuan itu lakukan. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan ya, perhatikan bahwa di sini si perempuan menambahkan di dalam pasal 3 tidak boleh menyentuh atau meraba. Ya, Tuhan cuma mengatakan tidak boleh makan, tetapi dikatakan dikatakan oleh perempuan itu di akhir ayat pasal 3 ayat 3, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Berarti menambahkan larangan Tuhan. Kemudian juga si perempuan tidak menyebut nama pohon. Tuhan mengatakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sedangkan si perempuan cuma mengatakan mengenai pohon yang ada di tengah-tengah taman.
Kemudian dua hal yang penting, di dalam pasal 2 ayat 16 dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa yang LAI terjemahkan makan dengan bebas itu adalah dari Ibrani makan-makan ya. Jadi kata makan itu memang bisa muncul dua kali dan memang artinya boleh makan dengan bebas. Tapi si perempuan kemudian cuma mengatakan bahwa boleh kami makan, boleh kami makan. Jadi makannya cuma sekali. Begitupun juga dengan kematian. Di ayat 17, pasal 2 ayat 17 Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Di mana bahasa Ibraninya engkau mati-mati. Tapi si perempuan hanya menyebut kata mati itu sekali saja, yaitu nanti kami mati. Ya, sehingga kita bisa melihat sudah ada 4 hal yang kemudian yang dikutip dengan berbeda. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dia mengurangi ya kemurahan yang Tuhan berikan, kelimpahan yang Tuhan berikan, dan juga mengurangi keseriusan dosa. Nah, jadi kita melihat dengan sengaja iblis mau supaya dia bisa mengaburkan kebaikan Tuhan. Nah, kemudian apa yang menjadi inti kejatuhan? Kita lihat next, hendak mengambil tempat Tuhan, ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, ini yang perlu kita tafsirkan dengan baik. Apa artinya menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat? Artinya, apapun yang menjadi tafsiran kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, itu adalah hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi coba kita lihat ya. Nah, kesulitan kita adalah kita biasanya menafsirkan dari bahasa Indonesia. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat, mungkin kita tafsirkan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi saudara coba pikirkan, tidakkah Adam sudah tahu bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat? Ya, kalau dia tidak tahu dong harus taat kepada Tuhan. Lagi pula kita misalnya sebagai orang percaya, tidakkah kita tahu membedakan yang baik dan yang jahat? Dan apakah itu menjadikan kita seperti Allah? Kan tidak. Karena itu membedakan yang baik dan yang jahat itu bukan tafsiran yang tepat. Karena itu kita akan melihat kata aslinya, kata yada bahasa Ibraninya, di mana kata ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah relasi yang intim. Saya tunjukkan Kejadian 4 ayat 1, ya, Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Nah, kata yang diterjemahkan bersetubuh adalah kata yada ini. Karena itu kenapa di dalam bahasa Inggris dikatakan then Adam knew his wife, ya, mengenal istrinya. Jadi di sini menunjukkan hubungan suami istri dan menunjukkan kata yada bisa menunjukkan relasi yang sangat intim. Karena itu kenapa kita melihat PL sering mengatakan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Maksudnya bukan cuma tahu secara kognitif, tetapi benar-benar kita mengalami Tuhan, ya, mempunyai relasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita mencoba memasukkan di sini, kamu akan menjadi seperti Allah, mempunyai relasi yang intim dengan yang baik dan yang jahat, kok sepertinya tidak pas ya. Masa Allah memiliki relasi yang intim dengan yang jahat? Karena itu kita mencoba melihat arti yang kedua. Sebuah kata sering sekali mempunyai arti yang berbeda ya. Cuman kalau itu bukan bahasa ibu kita, akhirnya kita sering sulit melihatnya. Saya berikan contoh misalnya kata sikat dalam bahasa Indonesia. Ya, sikat makanan dengan sikat makanan dengan sikat kamar mandi dengan sikat musuh itu artinya berbeda. Karena itu kita melihat arti kata yada yang kedua adalah menentukan atau memilih. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 Tuhan berkata, bukankah aku telah yada, yaitu telah memilih Abraham. Jadi kalau kita melihat memakai kata ini menentukan atau memilih, kamu akan menjadi seperti Allah menentukan atau memilih sendiri tentang yang baik dan yang jahat, maka kita bisa melihat ini pas. Karena apa? Karena hanya Allah yang berhak menentukan yang mana baik dan yang mana jahat. Manusia hanya boleh mengikuti apa yang Allah pilih atau tentukan. Ya, karena itu artinya kamu akan menjadi seperti Allah, boleh memilih sendiri apa yang baik dan yang jahat, dan itu yang ditawarkan iblis. Ini berarti iblis menawarkan kepada Adam, Adam, kamu tidak usah taat kepada Allah, kamu boleh memilih sendiri apa yang baik dan yang jahat. Dan kira-kira ini adalah tawaran yang menarik atau tidak?
Tentu saja ya ini adalah tawaran yang sangat menarik. Dan karena itu kita sekarang melihat apa yang terjadi, ayat 6, mengabaikan kehendak Tuhan. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ya, menarik bahwa di sini si perempuan sebenarnya kita bisa melihat melakukan kesalahan yang fatal sebelum dia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah mengatakan tidak boleh memakan buah tersebut, apakah perlu dia menimbang-nimbang? Harusnya tidak. Namanya juga sudah tidak boleh, seharusnya tidak menimbang-nimbang. Dan karena dia menimbang-nimbang, tidak mengherankan dia jatuh kepada keinginannya sendiri, di mana kita bisa melihat dia jatuh kepada pada tiga keinginan. Yang menarik adalah saudara-saudara, apa yang merupakan tiga keinginan yang akhirnya menjatuhkan si perempuan, itu juga adalah apa yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai di padang gurun. Karena itu kita pertama-tama melihat ya, dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, keinginan daging. Tuhan Yesus dia sudah lapar dan ditawarkan untuk mengubah roti batu menjadi roti ya, sehingga kita melihat keinginan daging. Saya yakin semua kita juga pasti tahu betapa sulitnya kita kalau kita sakit tidak boleh makan makanan tertentu favorit kita dan makanan itu ada di depan mata. Kebanyakan kita akan makan apa enggak? Saya rasa kebanyakan kita memilih untuk makan ya, karena itu kita melihat keinginan daging tidak mudah. Yang kedua adalah keinginan mata. Tuhan Yesus juga ditawarkan, diperlihatkan seluruh dunia. Dan kita melihat keinginan mata laki-laki dan perempuan berbeda ya. Keinginan mata laki-laki biasanya perempuan. Kan itu laki-laki hati-hati dengan pornografi karena itu akan mudah sekali, kamu akan mudah sekali jatuh. Saudara tahu nggak, studi sekarang menunjukkan di pornografi itu merusak bagian otak itu 5 bagian otak, bahkan lebih daripada narkoba yang merusak 3 bagian. Dan yang menakutkan adalah merusak vortex otak bagian depan, sehingga kita tidak mampu lagi memilih apa yang benar. Bahkan juga kalau kita sekarang ada studi yang mengatakan orang yang kecanduan pornografi akhirnya bisa menjadi impoten. Tahu nggak kenapa? Karena ketika menonton pornografi kan ada hormon yang keluar yang membuat dia bahagia. Karena itu dia mau mengulangi, karena itu dia kemudian kecanduan menonton. Tapi masalahnya, untuk membuat dia bahagia seperti sebelumnya, sekarang harus ada yang lebih wah, lebih wah, lebih wah. Jadi kalau tadinya melihat perempuan seksi saja cukup, sekarang tidak cukup, harus telanjang. Nanti telanjang juga tidak cukup, harus berhubungan badan. Nanti harus berhubungan badan yang aneh-aneh, baru dia kemudian bisa cukup. Dan akhirnya, mau seperti apapun dia sudah tidak bisa terangsang. Karena itu kenapa menjadi impoten. Jadi hati-hati ya, saudara-saudara dengan pornografi. Nah, perempuan keinginan matanya berbeda. Perempuan keinginan matanya adalah shopping ya. Jadi kita perempuan-perempuan biasa mempunyai sepatu, enggak tahu berapa pasang, ya tas bisa berpuluh-puluh padahal kita itu cuma bawa satu ya. Karena itu hati-hati dengan keinginan mata. Yang ketiga adalah kesombongan. Oh, saya bacakan tadi di ayat 6 ya. Lagi pula dan sedap kelihatannya, karena itu keinginan mata. Dan ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, yaitu kesombongan. Kalau ini kita tahu, kita semua ya, begitu mudah marah kalau kita tersinggung ya. Dan kita tahu juga Tuhan Yesus ditunjukkan, jika engkau adalah anak Allah, terjunkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatangmu? Kenapa iblis bisa mengatakan jika engkau adalah anak Allah? Karena sebelum pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dia dibaptis, dan pada waktu dibaptis ada suara dari Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan iblis pada dasarnya mau mengatakan kepada Yesus, oh jangan percaya begitu saja dong, buktikan. Saudara, kita itu sering sekali berdosa karena ditantang seperti itu. Ya, mungkin waktu remaja enggak mau merokok, ya masa sih udah seumur begitu, udah remaja enggak berani merokok, bukan laki kamu kalau tidak merokok, akhirnya banyak yang jatuh merokok. Jadi kita itu sering sekali sombong, enggak tahan kalau kita ditantang. Nah, saudara, menarik bahwa 1 Yohanes 2 ayat 16 menunjukkan bahwa 3 godaan ini masih ditawarkan dunia kepada kita. Saya bacakan.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena itu hati-hati dengan 3 godaan ini ya, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Tapi saudara, ada sesuatu yang menarik juga yang kemudian dikatakan Paulus, yaitu 1 Timotius 2 ayat 14. 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus berkata, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tentu saja Paulus bukan mau mengatakan bahwa Adam tidak berdosa, tapi mau mengatakan Adam tidak tertipu. Berarti apa? Berarti ketika iblis mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, si perempuan percaya, sedangkan Adam tidak tertipu sehingga dia tahu dia pasti mati. Kalau begitu kenapa tetap memakan buah tersebut? Nah, itu berarti karena iblis begitu pintarnya menawarkan sesuatu yang irresistible, sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh manusia, sesuatu yang begitu diinginkan oleh manusia, menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tapi saudara, berarti Adam berdoa dengan mata terbuka, berarti dengan mata terbuka dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dalam hal ini berarti dosa Adam tentu saja lebih berat daripada dosa Hawa ya, karena Hawa berdosa dengan tertipu, sedangkan Adam berdosa dengan tidak tertipu. Jadi saudara-saudara tolong ya, jangan menyalahkan perempuan. Lagi pula memang dosa Adam yang penting bukan Hawa, karena yang menjadi perwakilan manusia adalah Adam. Karena itu Tuhan Yesus datang sebagai Adam yang kedua dan bukan Hawa yang kedua. Nah, sekarang kita melihat akibat umum kejatuhan. Ya, saya tidak akan membaca semuanya. Nah, saya mau kita tahu apa yang terjadi, kan Tuhan berjalan-jalan dan sekarang manusia menjadi sangat takut. Karena itu kita melihat apa yang terjadi. Saudara, ketika Tuhan mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, apakah manusia langsung mati? Ya, manusia langsung mati secara rohani, walaupun tidak langsung mati secara fisik. Nah, kita sering tidak sadar, Alkitab berbicara tentang 2 jenis kematian, yaitu kematian rohani dan kematian fisik. Saya buktikan misalnya Efesus 2 ayat 1, apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Ya, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maksud Paulus mati rohani atau mati fisik? Pasti mati rohani. Ya, jadi manusia mati secara rohani dan artinya hilangnya komunikasi dengan Allah. Allah berjalan-jalan, sekarang mereka menyembunyikan dirinya. Hilangnya kebenaran. Ya, saya bacakan misalnya ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, padahal Adam ada di sana. Betul, si Hawa yang memberikan, tapi Adam memberikan half truth. Nah, ada pepatah mengatakan, a half truth is a whole lie. Kebenaran yang setengah itu adalah sepenuhnya kebohongan, sehingga kita bisa melihat sudah tidak ada kebenaran pada manusia. Ya, Adam tidak memberitahukan keseluruhan kebenaran bahwa dia ada di sana dan dia yang lebih bersalah tidak mencegah istrinya. Hilangnya kedamaian, kita bisa melihat ya betapa nanti sudah antar manusia, si Adam menyalahkan istrinya, dan kita juga nanti akan melihat semua kedamaian hilang. Yang akan mati digambarkan, manusia sekarang tidak boleh makan buah dari pohon kehidupan. Jadi kalau sebelum berdosa tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sesudah berdosa tidak boleh makan buah dari pohon kehidupan. Jadi kelihatannya mau menggambarkan kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa memakan buah pohon kehidupan, sepertinya dia tidak akan mati secara fisik. Hilangnya kediaman di mana mereka kemudian diusir dari Taman Eden ya. Nah, tapi yang saya mau fokuskan adalah akibat khusus dari kejatuhan ya. Pasal 14 ayat sampai 21 dan kita bacakan ya pasal ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Jadi ini khusus kepada ular ya, karena itu ular kemudian menjalar ya, berjalan dengan perutnya. Apakah berarti dulu ularnya ada kaki, kita tidak tahu lah. Tapi ini bisa juga merupakan metafor mau mengatakan dia akan menjadi binatang yang paling hina. Tapi kemudian yang paling penting adalah ayat 15. Tuhan berkata, masih mengatakan pada ular, dalam hal ini ular mewakili iblis. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya bahkan kata permusuhan di depan. Permusuhan akan aku adakan. Kenapa Tuhan perlu mengadakan permusuhan? Saudara-saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sekarang menjadi pengikut iblis. Karena itu kalau Tuhan tidak mengadakan permusuhan, berarti semua manusia menjadi pengikut iblis dan Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan akan mengadakan permusuhan supaya tidak semua manusia menjadi pengikut iblis. Karena itu kita harus lihat ini adalah permusuhan yang baik dan permusuhan ini ada 3 level. Pertama, antara engkau, yaitu si ular dan perempuan ini, maksudnya si iblis dengan perempuan ini, pribadi dengan pribadi, perempuan yang kita tahu nanti namanya Hawa. Yang kedua adalah antara keturunanmu, yaitu keturunan ular, yaitu keturunan iblis perempuan. Tentu saja maksudnya keturunan secara rohani, bukan fisik, karena iblis yang adalah malaikat yang jatuh tidak bisa kawin-mengawini, kata Tuhan Yesus. Tapi artinya, secara fisik seluruh manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, tetapi secara rohani dibagi menjadi 2 keturunan, yaitu keturunan ular, yaitu keturunan orang tidak percaya, keturunan iblis, yang nanti diwakili oleh Kain, dan keturunan perempuan yang harusnya diwakilkan oleh Habel, tapi Kain kemudian membunuh Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena secara fisik mereka saudara kandung, tapi secara rohani mereka adalah musuh. Dan nanti Set menggantikan Habel. Karena itu keturunan perempuan nanti diwakili oleh keturunan Set. Karena itu kenapa keturunan Adam dibagi menjadi 2 silsilah, ya, keturunan Kain dan keturunan Set. Bukti kalau Kain adalah keturunan ular atau keturunan iblis, Kejadian 3 ayat 14 tadi kita baca bahwa ular dikutuk. Hati-hati ya, Adam dan Hawa tidak dikutuk. Nanti kemudian Kain dikutuk di Kejadian 4 ayat 11. Nah, lebih jelas lagi 1 Yohanes 3 ayat 12 ini yang Yohanes katakan. 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ya, jadi Kain berasal dari si jahat. Jadi seluruh umat manusia sekarang dipecah menjadi 2 keturunan, yaitu keturunan ular, keturunan orang tidak percaya, dan keturunan perempuan, keturunan orang percaya. Kemudian ada level ketiga, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu, lebih tepat adalah dia laki-laki akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya, kembali satu pribadi dengan satu pribadi. Dan tentu saja kita mengerti bahwa yang dimaksudkan dia itu adalah Mesias nantinya. Kan itu biasa dimengerti si keturunan perempuan, si dia menghancurkan kepala, meremukkan kepala ular itu pada waktu dia dibangkitkan. Tapi dia juga diremukkan tumitnya, dia juga menderita, yaitu pada waktu dia disalibkan. Dengan demikian saudara kita melihat Tuhan sudah memberikan Injil pertama. Dan ini adalah ayat yang sangat penting karena ayat inilah yang kemudian menaungi sejarah keselamatan, di mana sejarah keselamatan adalah untuk menggenapi ayat ini. Ya, karena itu kita melihat akibat khusus dari kejatuhan. Tapi ini kan sebenarnya merupakan, ini seharusnya kita lihat merupakan kabar baik untuk manusia. Karena itu tidak mengherankan tentu saja manusianya juga harus dihukum, di mana kita kemudian melihat Tuhan memberikan hukuman yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Karena itu kita lihat next. Saudara, nanti saya berikan kesempatan mungkin ya sekitar 10 menit untuk tanya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dipikirkan. Nah, hukuman Tuhan terhadap perempuan, Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16 saya bacakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Saudara-saudara, di sini kita melihat hukuman Tuhan kepada perempuan terutama relasi dengan anak,
dan relasi dengan suami. Perkataan mengandung dan melahirkan di dalam konsep Ibrani artinya termasuk membesarkan anak, ya. Kalau tidak percaya coba tanya ibu, ya, terutama ibu, susah tidak membesarkan kalian. Memang di satu sisi pasti banyak sukacitanya, tetapi juga pasti banyak duka citanya, ya. Kalaupun anak itu sempurna, ketika anak sakit si ibu juga pasti sangat menderita, apalagi kita tahu anak tidak sempurna, ya, dan anak sering sekali sangat menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Karena itu misalnya di dalam legenda, dalam budaya kita pun ada cerita tentang Malin Kundang, ya, anak yang kemudian kurang ajar kepada ibunya, ya, sehingga relasi dengan anak menjadi sulit. Tapi relasi dengan suami pun begitu, sehingga bagian akhir dari ayat 16 dikatakan, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Nah, kata engkau akan birahi sebenarnya kurang tepat. Karena itu Inggrisnya your desire shall be upon your husband. Kata desire atau lebih tepat hasrat. Apa bedanya hasrat dengan birahi? Birahi adalah salah satu jenis hasrat. Jadi di sini lebih tepat adalah hasrat, mungkin bisa ada nuansa birahi, tapi kata yang sama muncul di dalam Kejadian 4, ya, Kejadian 4 ayat 7 saya bacakan. Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan engkau, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara, kata yang diterjemahkan ia sangat menggoda engkau adalah ia berhasrat atasmu. Its desire is upon you. Dan kalau kita perhatikan, Kejadian 3 ayat 16 dengan pasal 4 ayat 7, kalimatnya sangat mirip. Tuhan berkata kepada Hawa, engkau akan berhasrat kepada suamimu, tetapi dia akan berkuasa atasmu. Dan berkata kepada Kain, dosa berhasrat atasmu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dosa berhasrat atas Kain. Kira-kira hasrat apa? Nggak masuk akal dong kalau itu adalah hasrat birahi. Karena itu harus dimengerti ini adalah hasrat menguasai. Karena itu masuk akalnya ketika kita melihat Kejadian 3 ayat 16, ketika dikatakan engkau akan berhasrat kepada suamimu, berarti si istri mempunyai hasrat menguasai si suami. Ya, jadi ternyata perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di istana maupun pilkada, tapi ternyata di dalam setiap rumah tangga. Saudara-saudara mungkin kalau sudah ada yang menikah, ya bisa mengerti sekali. Atau setidak-tidaknya kalau tidak melihat relasi mama dan papa. Istri tentu saja lebih suka suami mengikuti apa yang diinginkannya daripada taat kepada suami, ya. Karena itu misalnya ada banyak perkataan tentang relasi suami istri. Salah satu yang saya sangat suka adalah dikatakan, oke lah, memang suami adalah kepala keluarga, tapi istri adalah leher yang menggerakkannya, ya. Jadi kita melihat relasi dengan suami diwarnai dengan perebutan kekuasaan. Nah, hukuman Tuhan kepada laki-laki berbeda, karena itu kita melihat dari ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, dan engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sehingga kita melihat hukuman Tuhan terhadap laki-laki, susah payah dalam bekerja. Ya, jadi berarti relasi dengan alam juga sudah menjadi rusak dan akan kembali kepada debu. Pada akhirnya di dalam relasi dengan alam itu manusia malah kalah. Kan itu kalau kita bandingkan dengan mandat budaya Kejadian 1 ayat 28, di mana Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sekarang beranak cucu menjadi sulit bagi perempuan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah sekarang menjadi sulit bagi laki-laki. Jadi untuk melakukan mandat budaya saja sudah menjadi sangat sulit bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ketika kita melihat riset sekarang, ya, next ya, dikatakan bahwa perempuan itu ternyata relational oriented, ya. Perempuan itu adalah relational oriented.
Dan laki-laki itu target atau achievement oriented. Dan kalau kita pikirkan dengan hukuman Tuhan, maka pas sekali. Tadi ya kita mengatakan hukuman Tuhan kepada perempuan adalah relasi dengan anak dan relasi dengan suami, sedangkan hukuman Tuhan kepada laki-laki adalah di dalam pencarian nafkahnya. Dan di sini kita melihat bahwa dikatakan laki-laki adalah achievement atau target oriented. Ya, karena itu berarti Tuhan itu benar-benar memberikan hukuman yang telak banget sesuai dengan natur manusia. Dan memang kita harus mengerti bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, ya. Perempuan relational oriented buktinya ya. Kalau sekelompok anak perempuan, ya, anak-anak perempuan bermain dan kemudian ada yang berantem, biasanya permainan dilanjutkan atau game over. Permainan dilanjutkan atau game over. Biasanya game over. Karena apa? Karena bagi perempuan relasi yang paling penting. Sudah lagi berantem, permainan sudah tidak ada artinya. Sekelompok anak-anak bermain, anak-anak laki bermain, berantem juga, tetapi sesudah itu tetap main apa enggak? Tetap main, karena bagi mereka itu adalah targetnya adalah main. Ya, karena itu kita melihat, karena itu nanti ya kita yang perempuan itu harus tahu bahwa laki-laki itu berbeda dengan kita, begitupun yang laki-laki harus tahu perempuan itu berbeda. Karena itu memang kita sering sekali tidak mengerti lawan jenis kita, ya. Dan satu hal yang menarik adalah laki-laki atau ketika berpacaran, laki-laki kan sepertinya relational oriented, ya. Sayang, kamu mau kemana, aku antar dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi istri, ketika diminta untuk diantar, kenapa kamu nggak nge-grab aja misalnya. Nah, mungkin kita berpikir, waduh suami kita berubah, tapi sebenarnya tidak. Tahu nggak kenapa laki-laki ketika pacaran relational oriented? Karena kamu adalah targetnya. Dan dia tahu untuk mencapai targetnya, mendapatkan kamu, dia harus relational oriented. Kalau itu nggak dapat. Karena itu setelah menikah berarti next target. Targetnya sekarang adalah karier. Karena itu jangan harap dia akan seperhatian dulu seperti waktu pacaran di mana kamu adalah targetnya, ya. Sehingga dengan mengerti bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, kita kemudian bisa mengerti kenapa misalnya apa yang terjadi. Oke, sekarang kita melihat kesimpulan. Kesimpulan, setelah kejatuhan, Tuhan menubuatkan akan datangnya Mesias yang akan menghancurkan iblis, ya. Dan ini adalah seperti saya katakan, Injil pertama yang menaungi sejarah keselamatan. Ini adalah ayat yang benar-benar mengatur sejarah dunia. Karena itu kalau kita lihat, iblis kan tahu tuh, nanti ada dia laki-laki yang akan menghancurkan kepalanya, dan iblis bisa menerka dengan cukup tepat. Karena itu ketika Musa lahir, dan tentu saja ketika Tuhan Yesus lahir, iblis melalui antek-anteknya, Firaun dan Herodes, kemudian membunuh laki-laki Israel. Karena itu di dalam sejarah keselamatan, perhatikan ya, musuh-musuh Israel tidak pernah mencoba membunuh perempuan Israel, tetapi selalu laki-laki Israel. Karena apa? Karena iblis mau mencari seorang laki-laki yang akan menghancurkan kepalanya. Tapi saudara juga sangat menarik ya, bahwa kenapa keturunan orang percaya disebut keturunan perempuan. Dan kita tahu bahwa orang Israel di dalam zaman Alkitab kan sebenarnya keturunannya berdasarkan keturunan laki-laki. Jadi kenapa keturunan disebut keturunan perempuan dan bukan keturunan laki-laki? Setelah Tuhan Yesus lahir, kita kemudian bisa mengerti. Karena apa? Karena Yesus tidak bisa disebut keturunan laki-laki. Yesus hanya memiliki ibu manusia, tidak mempunyai ayah manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Alkitab kita, penulis utamanya adalah Allah sendiri, ya, sehingga kita bisa melihat betapa luar biasanya Kejadian 3 ayat 15 ini. Namun kita tahu manusia jatuh dalam dosa dan sebagai hukuman segala relasi menjadi rusak. Relasi dengan Allah, ya, mereka sekarang takut, manusia berdosa takut berhubungan dengan Allah. Relasi dengan diri sendiri sudah tidak ada kebenaran, manusia sekarang sudah tidak ada kebenaran dan juga bahkan sering membohongi diri sendiri. Relasi antar manusia, ya, kita melihat bahwa seluruh manusia sekarang dipecah atau terpisah menjadi dua golongan manusia. Karena itu kenapa Tuhan Yesus bisa berkata, dunia pasti membenci kamu. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu pasti dianiaya.
Kemudian relasi dalam keluarga, bayangkan dengan anak, seorang ibu dengan anak, suami istri, semuanya juga relasi juga sudah rusak, bahkan relasi dengan alam, alam yang sudah dikutuk oleh tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, tidak lagi tunduk kepada manusia, ya, sehingga kita melihat kenapa relasi kita semua berantakan seperti ini. Ini adalah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, buat teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa langsung tanya open kamera dan open mic, atau mungkin bisa lewat chat kalau misalkan malu mungkin, tapi nggak apa-apa. Sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah dengerin sama-sama nih kira-kira tentang awal penciptaan dan jatuhan manusia dalam dosa, kira-kira ada nggak yang teman-teman mau tanyakan, atau mungkin teman-teman masih bingung, mungkin boleh langsung open mic, atau boleh juga via chat. Oke teman-teman, kita tunggu mungkin kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya Bu ya. 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 Ayo, apakah ada pertanyaan? Ya, buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung buka mic, boleh, atau angkat tangan dulu ya boleh, atau teman-teman bisa tulis di kolom chat, mungkin lagi ditulis, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya buat teman-teman. Shalom Bu Ina, aku Cynthia dari Farmasi 2018. Aku mau nanya Bu, kenapa sih di kejadian ini yang melambangkan iblis adalah ular? Kenapa nggak hewan lain yang melambangkan iblis? Itu Bu. Itu pertanyaan Bukan saya. Terima kasih. dia dipakai oleh iblis, ular beneran dipakai oleh iblis. Kita diberitahu alasan karena ular adalah yang paling cerdik. Nanti kalau iblis pakai binatang yang bodoh kan salah ngomong kali, betul enggak? Ya jadi dikatakan ular ialah yang paling cerdik, dan Tuhan Yesus setuju, karena itu kenapa kita disuruh juga cerdik seperti ular. Jadi kelihatannya kenapa ular dipakai iblis itu adalah karena ular sangat cerdik. Jadi ini ular beneran tapi dipakai oleh iblis. Nah, jadi sebenarnya apakah dibenarkan apabila perempuan bersifat relational oriented? Bukan soal dibenarkan atau tidak dong, berarti kan memang Allah itu menciptakan perempuan itu relational oriented. Kan itu kan kenapa ketika Tuhan menciptakan Hawa itu kan sebagai penolong. Penolong artinya apa? Perempuan memang diciptakan terutama untuk menolong suami ya, bagi yang tentu saja mempunyai suami, atau setidak-tidaknya di dalam misalnya di dalam gereja atau apa juga menolong misalnya para pemimpin yang laki-laki. Jadi memang perempuan diciptakan relational oriented, jadi ya tentu saja tidak berbicara tentang dibenarkan atau tidak, memang Tuhan kemudian menciptakannya seperti itu. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada Bu, ini dari Venida. Ibu izin bertanya, apakah kejatuhan manusia ke dalam dosa dari awal memang sudah diketahui Allah bahwa hal tersebut akan terjadi? Tentu saja, kalau tidak namanya Allah tidak maha tahu dong. Karena itu kita harus mengerti bahwa dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia, sudah menetapkan kalau manusia akan jatuh dalam dosa. Kenapa begitu? Mungkin karena dia menghendaki supaya manusia itu mempunyai free will, kehendak bebas ya. Dan Tuhan tahu nanti ketika manusia dicobai akan jatuh, berarti dari awal Tuhan harus memutuskan akan mencegah kejatuhan atau tidak. Dan dari awal Tuhan sudah memilih tidak akan mencegah kejatuhan. Karena itu kenapa misalnya Paulus bisa di dalam Efesus berkata, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum Tuhan menciptakan pun Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh, sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkannya. Ya, jadi tentu saja dari awal Tuhan sudah tahu, bahkan Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Masih ada pertanyaan?
eh tanya juga Bu, mungkin tadi kita udah sama-sama belajar tentang ini. Kira-kira bagaimana sih Bu kita mungkin sebagai orang Kristen, mungkin kita juga sebagai mahasiswa juga, kira-kira apa sih yang bisa menjadi respon kita dalam kita mengetahui nih ceritanya kita merupakan gambar Allah, namun sampai saat ini ya kondisinya kalau di titik yang kita pelajari sampai hari ini kondisinya jatuh gitu dalam dosa gitu. Kira-kira respon kira-kira gimana ya Bu? Nah, karena itu kenapa kita butuh Tuhan, dan karena itu kenapa kita butuh Roh Kudus ya. Jadi untuk supaya kita kemudian bisa melakukan dengan baik ya, kita itu butuh Roh Kudus. Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan begitu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita itu tidak bisa berbuat baik. Roma 3 dari ayat 10 sampai 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Karena itu kenapa kita butuh Tuhan. Karena itu kenapa kita harus menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus supaya di tengah-tengah hukuman Tuhan itu juga kepada kita manusia, kita kemudian bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Ya. Oke, baik. Oke, masih ada? Kalau masih ada teman-teman yang mau nanya lagi, dipersilakan buat diketik atau boleh langsung mic-nya. Di sini ada pertanyaan dari Calvin Karis. Sore Bu Inawati, dalam Kejadian kata baik itu adalah kitop. Dan kata yang sama, top diulang ketika Musa lahir dan dikatakan cantik. Apakah ini berbicara tentang Musa sebagai the first redeemer? Dalam hal ini sebenarnya tof itu sebenarnya bukan kitof ya, tapi bukan kitof tapi cuma tof. Tof itu berarti baik, dan baik itu bagaimana tergantung konteksnya. Nah, menarik memang ibunya mengatakan bahwa Musa itu tof baik, diterjemahkan betul cantik. Nah, ternyata maksudnya dia cantik atau elok di mata Tuhan. Itu bisa kita lihat kisah 7 ya, dari apa yang dikorbankan Stefanus. Kisah 7 saya bacakan ya. Dia mengatakan seperti ini. Ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Tuhan. Artinya entah bagaimana ibu Musa mengerti Musa itu akan dipakai Tuhan. Jadi ketika dikatakan Musa itu cantik di mata cantik atau elok, maksudnya rupanya si ibu mengerti bahwa Musa akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu kenapa dia berani beresiko dengan menyimpan Musa selama 3 bulan. Padahal kan setiap anak laki-laki harus dibuang ke Sungai Nil. Masih ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan atau mungkin yang tadi udah dijawab, mungkin masih belum pengen mendalami lebih lagi gitu. Mungkin boleh juga teman-teman. Kalau misalkan udah puas, boleh direspon juga kayak oke gitu. Atau mungkin kalau ada yang mau nanya lagi, kita kasih waktu berapa menit lagi sepertinya masih bisa. Mungkin kalau ya ada yang mau nanya lagi guys, teman-teman. Atau yang tadi udah nanya mau ditanyain lagi dari sisi yang mana gitu. Begitu. Aku masih ditunggu ya teman-teman. Dan yang tadi aku menyimpulkan juga tadi ya apa yang pertanyaanku juga dari yang sudah dijawab oleh Bu Ina juga tentang gimana kita membutuhkan Tuhan, kita butuh terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berarti kita apa ya, naturnya itu ibaratnya awalnya juga rupa Allah, namun kita sekarang tercemar gitu. Gimana kita menyadari itu dan terus mengandalkan Tuhan gitu. Kita betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya tadi kan juga banyak kan ada kejatuhan manusia tuh dalam mungkin kekudusan, pornografi atau apa tadi sudah banyak dibukakan juga. Kiranya itu bisa kita hadapi dengan terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau ada lagi mungkin ya 1 menit lagi kali ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau lagi ngetik tapi belum selesai, mungkin bisa meresponi seperti saya mau nanya gitu. Gitu, atau mungkin ada teman-teman yang ingin tanya lagi, mungkin aku kasih waktu 1 menit lagi kalau ada. Mau nanya dong, Kak. Oke. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Cindy, saya mau tanya mengenai kejatuhan manusia. Kan ketika manusia jatuh itu berarti relasi manusia dengan Allah terputus. Tapi di perjanjian baru kita semua tahu kalau
ketika kita percaya sama Tuhan, kita punya semacam jaminan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan Allah seperti itu. Jadi siapa yang percayakan dia, maka akan masuk kerajaan Allah. Tapi saya masih bingung ketika kita sudah percaya Tuhan, tapi kelakuan kita atau sikap hidup kita masih sering menyimpang dari kehendak Tuhan. Apakah kita tetap memiliki jaminan itu? Apakah pernyataan tersebut yang di dalam kitab Perjanjian Baru itu benar-benar menandakan bahwa kita sesungguhnya sudah diberikan jaminan yang pasti gitu. Meskipun terkadang kita juga punya relasi yang buruk sama Tuhan gitu. Jadi saya sebenarnya masih bingung ketika mungkin ada yang nanya, yakin nggak masuk surga gitu. Ada yang jawab yakin, kenapa? Karena sudah dikatakan seperti demikian. Tapi ada juga yang bilang tergantung sikap juga gitu, karena kita nggak bisa berlindung di balik kalimat tersebut aja gitu. Nah, saya masih bingung untuk mengaplikasikan kata tersebut gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam hal ini kita melihat, kita harus mengerti tentu saja apa yang dikatakan Alkitab betul, tapi tentu saja yang dimaksudkan adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya, bukan cuma soal kita berkata kita percaya kepada Yesus. Karena itu Alkitab menunjukkan tidak semua umat Allah akan selamat. Hanya umat Allah yang sungguh-sungguh beriman itu yang akan selamat. Sedangkan ada umat Allah yang tidak sungguh-sungguh beriman dan tentu saja tidak akan selamat. Jadi kalau ditanyakan apakah semua orang Kristen akan selamat, tidak. Hanya orang Kristen yang lahir baru, yang sungguh-sungguh beriman. Karena itu kenapa kita juga mengatakan ada orang Kristen lahir baru, ada orang Kristen KTP. Apa artinya orang Kristen KTP? Berarti kalau bukan lihat KTP-nya, kita tidak tahu kalau dia adalah orang Kristen, karena hidupnya tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen. Jadi tidak semua orang Kristen akan selamat. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya. Dan kalau sungguh-sungguh percaya, walaupun kita masih jatuh di dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, kita tetap selamat. Karena apa? Karena tentu saja pada akhirnya keselamatan itu adalah anugerah Allah ya. Jadi tapi sekali lagi dari mana kita bisa tahu kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya? Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan sebatang pohon dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita mau yakin kita memiliki iman yang sejati, harus bisa dilihat dari buah. Ya, jadi bahwa kita bisa melihat bahwa hidup kita sekarang berubah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita tidak tahu kita selamat atau tidak. Oke, makasih Cindy pertanyaannya. Mungkin udah puas teman-teman yang bertanya? Atau ada pertanyaan lagi boleh lanjutannya, masih kasih waktu nih. Kita sama-sama menggali, mungkin ini momen yang sangat tepat juga untuk kita lebih dalam lagi mengenal kira-kira gimana sih perjalanannya gitu. Dari penciptaan, kejatuhan, sampai nanti mungkin minggu depan, spoiler aja, kita akan bahas sama-sama tentang redemption, tentang bagaimana karya keselamatan dari Yesus Kristus. Kalau ada yang ingin bertanya lagi silahkan, mungkin sepertinya sudah banyak ya, sudah cukup. Udah ya, Venida juga sudah. Ya, kalau ada lagi, kalau masih ada teman-teman, mungkin kita, oke, mungkin udah cukup Bu, mungkin pertanyaannya sudah banyak yang selesai, tanyakannya mungkin bisa. Mungkin kesimpulan atau kita tutup di dalam doa, Bu. Oke, saya tutup dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh mengerti Tuhan, dan biarlah ini membuat kami boleh mengerti kenapa keadaan kami seperti ini, kenapa semua relasi menjadi begitu sulit, termasuk relasi kami dengan Engkau Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh mengerti betapa kami membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, karena kami manusia yang berdosa bahkan tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa mencari Engkau. Tuhan, kiranya karena itu Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti betapa seriusnya kejatuhan dan dosa kami, dan karena itu boleh lebih bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada MC dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Ibu Nawati yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kita semua manusia yang berdosa, tetapi karena kasih karunia-Nya,
kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Kristus Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita selidiki lagi hati kita. Apakah hati kita sudah menyenangkan Tuhan? Oleh karena itu, teruslah mengasihi Yesus, biarkan Ia tinggal dalam hati kita, dan tetaplah setia. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada bidang 2, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, shalom teman-teman. Bersyukur untuk teman-teman udah datang di PJ pada kesempatan sore ini. Ini PJ online tanggal 25 September dengan judulnya The Fall of Creation. Kita juga sama-sama belajar tentang bagaimana kisah penciptaan dan juga kejatuhan manusia dalam dosa. Terima kasih untuk setiap pelayan yang bertugas pada hari ini. Pembicara di Ibu Inawati, MC-nya ada Arum dari Statistika 2018, singernya ada Winda dari Geografi 2017, dan gitarisnya ada Brilian dari Geografi 2019. Dan untuk pelayan menjangkau jiwa, teman-teman yang ajak-ajakin datang ke PJ ini ada dari KTB Celia dari Kimia 2020. Oke, nah next. Nah ini teman-teman mau ngajak teman-teman untuk bisa mulai nih ikut sama-sama mengisi angkat PJ. Ini angkat PJ ini isinya mungkin kayak apa yang teman-teman nikmati, apa yang teman-teman juga melakukan ke depannya, dan juga kritik dan saran untuk PJ ini ke depannya. Bisa diakses di bit.ly/angkat PJ, PJ-nya yang gede. Terus sebelah ini juga ada nih, ini seru banget, ini bisa kita sama-sama post gitu nanti di Instagram kita masing-masing. Teman-teman, apa sih yang teman-teman pelajari, apa sih yang teman-teman dapetin, apa sih yang teman-teman paling highlight gitu ya dari firman tadi, mungkin dari keseluruhan ibadah juga, apa yang teman-teman nikmatin, teman-teman bisa tulis di situ, di kotaknya, dan juga untuk tag temanmu itu, mungkin kan ada teman-teman juga yang belum datang PJ gitu kan, kayak mereka belum, kayak nggak tahu tadi PJ-nya ngomongin apa, jadi kayak teman bisa tag ke teman-teman tersebut, dan kita bisa sama-sama saling nguatin, karena kita rindu nih untuk semua orang yang, semua jemaat MIPA Farmasi bisa nikmatin firman pada hari ini, kayak gitu. Walaupun dia ceritanya nggak datang di PJ pada hari ini. Nah,
Ini mau ngajak teman-teman juga untuk datang ke PJ minggu depan dengan judulnya Redemption Only Through His Blood. Ini pembicaranya ada Bang Yonas, dan di sini sama jamnya 16.30 live on Zoom. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada persekutuan doa online jam 4:30, itu di tanggal 30 September. Ini setiap hari Rabu, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga hadir, karena ini testimoni aja seru banget. Ya kayak kita gimana bisa tetap punya kehidupan doa gitu, khusus di tengah kondisi yang serba online, PJJ yang melelahkan ini, seperti itu, dan gimana bentuk kita mengandalkan Tuhan. Nah, di sini juga ada P2KTB, ini buat kakak-kakak dan teman-teman dari PKTB, pemimpin kelompok tubuh bersama, tag tanggalnya hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 akan ada pembinaan dengan judul A God-Given Vision to Grow Together. Mungkin buat kakak-kakak PKTB yang belum tahu cara gimana sih membuat visi dalam KTB, hadir banget dah direkomendasikan. Lanjut, ini ada open chat buat teman-teman yang mau sama-sama mau ngechat adminnya. Ini ada IG-nya, bisa langsung di chat aja, DM boleh, atau komen, atau mungkin kalau malu bisa di @OA-nya, @OWC0106R, itu bisa teman-teman chat, kayak mungkin teman-teman ada masalah, atau mungkin mau cerita, atau mungkin mau informasiin sesuatu, informasi tentang teman-teman maupun teman yang lain, bisa banget langsung kontak tempat berikut. Ini juga ada buat teman-teman yang rindu untuk sama-sama kayak pengen baca buku rohani nih, tapi aku nggak tahu ya gimana gitu. Ini tempat yang sangat tepat untuk Anda, karena ini ada ebook rohani, teman-teman bisa buka di bit.ly/ebook POMIPAF. Bukunya bagus-bagus banget, banyak. Ada salah satunya John Piper yang Coronavirus and Christ, itu mantap di tengah kondisi pandemi ini. Oke, ini ada yang ulang tahun. Sini ada banyak yang ulang tahun. Mungkin ada Esra, asik. Di sini ada Esra, ada Kasih, ada Kak Shannon, ada Kak Nenes, ada Sherina, Wilson, ada Sifra, ada Winnie, ada Aldorino, Sherin, ada Maxwell, dan ada Elisa. Selamat ulang tahun buat teman-teman. Mungkin bisa saling ucapin di chat. Ada nih orang-orang yang di sini nih. Banyak yang di sini. Selamat ulang tahun teman-teman. Kiranya Tuhan yang terus kasih kekuatan dan terus berkat, dan juga kiranya teman-teman bisa jadi berkat juga di lingkungan teman-teman. Oke, ini gerakannya. Nah, udah kita masuk ke doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom teman-teman, sebelumnya aku mau nanya, apa suaraku terdengar? Terdengar. Jadi, pokok PPT hari ini adalah kebakaran pasar Cempaka Putih. Kebakaran terjadi di pasar Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis 24 September 2020. Diduga akibat kebocoran tabung gas salah satu pedagang di sana. Kebakaran pasar Cempaka Putih itu menyebabkan 672 dari 1076 kios terbakar dan tidak terdapat korban jiwa akibat kebakaran itu. Tapi berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas menyemprotkan air menggunakan 25 unit mobil kebakaran. Aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Untuk teman-teman yang perempuan bisa berdoa. Bersyukur api telah berhasil dipadamkan dan kebakaran ini tidak memakan korban jiwa. Untuk teman-teman yang laki-laki, berdoa untuk setiap orang yang terkena dampak dari kebakaran ini berupa kios yang hangus terbakar. Kiranya Tuhan yang pulihkan kondisi mereka dan senantiasa cukupkan segala kebutuhan mereka di setiap harinya. Dan kita mau berdoa bersama-sama, berdoa untuk pemulihan kios dan bangunan yang terkena dampak kebakaran ini. Mungkin teman-teman bisa baca lagi. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat lindungan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan juga bersyukur Kau telah mengumpulkan kami dengan tidak kurang satu apapun melalui media Zoom ini untuk melaksanakan persekutuan Jumat. Dan bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Dan sekiranya firman ini dapat membuat kami
Dan juga bersyukur Tuhan untuk pembicara dan pelayan-pelayan yang telah melayani kami hari ini. Mau bersyukur buat Bu Inawati. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bu Inawati. Tuhan lancarkan segala pekerjaan dan apapun yang Bu Inawati lakukan. Dan kiranya pelayan-pelayan hari ini dapat memiliki kerendahan hati Tuhan, dan supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk mendoakan untuk PPT hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masing-masing kami. Kiranya Tuhan di tengah keadaan ini Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk menjalankan setiap tugas yang kami punya Tuhan, untuk menjalankan PJJ, dan kiranya kami memiliki roh yang takut akan Engkau, karena kami tahu Tuhan itulah dasar dari hikmat Tuhan. Yesus kiranya memberikan kami hikmat untuk manajemen waktu kami di tengah segala kesibukan kami dan kegiatan kami. Kami mau mohon ampun Tuhan jika selama PJ hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa-doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada mulanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk selalu hidup di dalam Kristus. Mari kita menyanyikan lagu In the Image of God. Cry.
Kepada Ibu Inawati dimohon dengan kasih untuk menutup ibadah pada sore hari ini dengan doa. Oke, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh bersekutu bersama, beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman dipersilakan untuk ambil saat teduh sejenak. Oke, ibadah udah selesai pada sore hari ini. Selamat hari Jumat teman-teman semua. Selamat hari Jumat, teman-teman. Oke, yuk semuanya saya pamitan ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Lina. Terima kasih, Bu. Atas pertemuan hari ini. Selamat hari Jumat, teman. Selamat hari Jumat, guys. Teman-teman semua. Yuk, guys. Terima kasih, Kak. Angket Semangat, Terima Celia. kasih, teman-teman. Udah datang. Celia, semangat ya, Sel. Semangat, Celia. Angkatan. Jumat, teman-teman. Mari kita menyapa-nyapa lagi, guys. Selamat hari Jumat, guys. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Kak. Datang. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Sudah mau save ini? Terima kasih, teman-teman. Oke, guys, nih jangan lupa, nih aku baru buka lagi mungkin buat teman-teman yang masih stay. bit.ly/angketpj, PJ-nya gede. Terus nanti teman-teman akan di-share di grup ataupun nanti Instagram juga di-share. Ada template untuk kita sama-sama ngisi nih, kira-kira firman apa sih? Firmannya apa nih yang menguatkan dan yang teman-teman dapetin hari ini gitu. Nanti teman-teman share di story dan teman-teman tag nih ke teman-teman yang lain yang nggak bisa, yang belum kesempatan untuk hadir di PJ hari ini. Selamat hari Jumat teman-teman. Makasih udah datang PJ ini. Mungkin buat teman-teman yang OKK semangat, buat teman-teman yang postes semangat, buat teman-teman yang KTB-an semangat, buat teman-teman yang mana lagi ya? Yang mau nugas. Yang nugas semangat. Yang lab tugas. Yang lab semangat, yang skripsi semangat. Semua bisa dilakukan di Yang dalam bergumul tangan Tuhan. semangat. Yang